Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dengan saya Nur Hidayah. Saya Asila Nurzakia. Saya Ananda Laura. Saya Ina Rahmawati. Saya Fatimah Amanda. Saya Muhammad Rian. Di sini kami akan mengulang kembali mengenai presentasi kelompok kemarin, yaitu tentang fonetik. Selamat menyaksikan. Masuk pada peta konsep yang pertama adalah tentang pengertian fonetik. Fonetik adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari tentang bunyi bahasa. Secara khusus, fonetik mempelajari tentang alat-alat ucap dan proses produksi suara dalam bahasa. Alat ucap yang terlibat dalam proses produksi suara diantaranya adalah pita suara, gigi, mulut, bibir, langit-langit, dan rongga tenggorokan atau rongga hidung. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai jenis-jenis fonetis. Nah, berdasarkan urutan terjadinya proses bunyi bahasa, fonetik itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada fonetik artikulatoris, fonetik akustik, dan fonetik auditoris. Fonetik artikulatoris ini mempelajari bagaimana mekanisme alat-alat bicara pada manusia menghasilkan bunyi bahasa dan bagaimana bunyi-bunyi tersebut diklasifikasikan. Sedangkan fonetik fonetik akustik itu mempelajari bagaimana bunyi bahasa itu sampai pada telinga, prosesnya seperti getaran-getarannya, seperti frekuensinya, amplitudenya, dan sebagainya. Sedangkan fonetik auditoris adalah bagaimana mempelajari bagaimana bunyi bahasa itu dapat diterima oleh telinga kita. Sifatnya fonetik artikulatoris ini dari mulut mengeluarkan bunyi bahasa dari misalnya dari lidah, dan alat-alat ucap manusia lainnya. Lalu getarannya itu, prosesnya itu adalah fonetik akustik, dan diterimanya oleh telinga itu adalah fonetik auditoris. Nah, jadi yang lebih berkenaan dengan dunia linguistik adalah fonetik artikulatoris, sedangkan fonetik auditoris dan fonetik akustik itu berkenaan dengan dunia fisika, sedangkan fonetik auditoris itu mengenai kedokteran atau neurologi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai transkripsi fonetik. Transkripsi fonetik adalah penggambaran bunyi bahasa dengan menggunakan lambang-lambang khusus atau yang biasanya disebut dengan simbol fonetik. Kemudian sistem transkripsi fonetik ada 4, yaitu IPA atau International Phonetic Alphabet. Ini adalah sistem transkripsi yang paling banyak digunakan. Kemudian ada Americanist Phonetic Alphabet. Kemudian ada UPA atau Upton Phonetic Alphabet, dan yang terakhir ada DISC atau Dialek Instruksional Seluruh Indonesia Cakupan. Berikut adalah simbol-simbol dari transkripsi fonetik. Itu SY simbolnya seperti ini, NY simbolnya seperti ini, NG simbolnya seperti ini, XH simbolnya seperti ini. Huruf I itu ada 2, I kecil untuk I terbuka, kalau I besar itu untuk I tertutup. Kemudian huruf ada E tertutup, kemudian ini adalah E terbuka, dan huruf E. Ini adalah transkripsi fonetik berdasarkan sistem transkripsi IPA atau International Phonetic Alphabet. Sekian penjelasan dari saya. Nah, jadi di sini saya akan menampilkan contoh iklan yang pertama, yaitu adalah orang pintar minum tolak angin. Seperti contoh yang di atas itu saya ubah menjadi seperti ini. Nah, masuk pada materi berikutnya. Ini tentang pengaplikasian alfabet fonetik dalam suatu iklan. Seperti di sini. Boleh di zoom? Nah, di sini saya memakai iklan sajiku tepung bumbu, lezat meresap sampai dalam. Kemudian di bawah ada bagian pengaplikasian pada alfabet fonetik. Bisa dilihat. Dah. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menampilkan iklan ketiga dari Milo rasa lebih coklat yang bikin semangat. Terus beginilah tulisan IPA-nya. A-nya menjadi seperti ini, E-nya jadi seperti ini, E-nya seperti ini. Dan kenapa N-nya seperti ini? Karena percampuran adalah N dan G. Nah, kemudian
Selanjutnya ini adalah iklan keempat, yaitu rasa teh terbaik ada di pucuknya. Nah, kenapa nya seperti ini? Karena dia tertutup. Dan kenapa nya seperti ini? Karena pertemuan antara N dan Y. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 dengan saya Nur Hidayah. Kedua terus kamu ini mau kelompok 2 kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok berapa? 5.